Baiklah, pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan penyertaan yang telah Ia berikan kepada kita sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, bersyukur dan meminta penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat bersukacita karena Engkau telah menyertai kami, memberikan yang terbaik bagi kami di hari ini. Bahkan biarlah ya Tuhan, ketika kami diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu, kami selalu Engkau sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya, Roh Kudus Tuhanlah yang selalu menuntun dan menyertai kami pada saat ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan perikop hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, di dalam nas ini kita bisa melihat jikalau orang Israel ingin memilih seorang raja atas mereka, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, orang yang berhak menjadi raja atas orang Israel adalah orang Israel itu sendiri. Dan tentunya orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan juga pada ayat yang ke-16 diharapkan raja ini tidak memelihara banyak kuda. Kemudian ayat selanjutnya tidak memiliki banyak istri. Bahkan dia dilarang untuk mengumpulkan banyak emas dan perak. Dan diharapkan raja ini adalah raja yang sangat takut akan Tuhan. Dan bukan raja yang tinggi hati. Dan pada ayat yang ke-20 diharapkan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya menyimpang di sini adalah dia harus setia kepada Tuhan. Dia tidak boleh menyembah Allah lain. Dia tidak boleh menyembah berhala-berhala. Dan dia harus setia kepada Tuhan. Inilah yang harus diperhatikan oleh seorang raja pada saat itu. Saudara, kenapa raja ini tidak boleh memelihara banyak kuda? Tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Apakah salah? Sedangkan raja ini kan memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan
Jadi sangat wajar kalau dia memelihara banyak kuda, mengumpulkan banyak emas dan perak. Namun Tuhan tidak menginginkan demikian. Karena apa? Karena Tuhan ingin raja yang memerintah atas orang Israel nantinya adalah seorang raja yang tahu bersyukur. Di mana dia bersyukur dengan apa yang ia miliki. Ia bisa mencukupkan apa yang telah ada padanya. Dia bisa bersyukur atas apa yang ia miliki, yang mencukupkan dirinya dengan apa yang telah ia punyai. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudaraku, ketika ada beberapa hal yang diharapkan dari seorang raja bagi orang Israel pada saat itu, ada juga beberapa hal yang bisa mengingatkan kita pada saat sekarang ini dari ketentuan-ketentuan yang harus ada pada raja pada saat itu. Itu yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Yaitu dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak perlu kita iri dengan kepunyaan orang lain. Tidak perlu kita ingin menjadi seperti orang lain ataupun ingin lebih dari orang lain. Kita cukupkan saja diri kita ini dengan apa yang ada pada kita yang telah kita miliki. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa hal utama yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan. Kemudian kita diharapkan bisa menjadi manusia yang rendah hati. Karena rendah hati tidak akan merugikan kita, malah membantu kita untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur. Kita bisa menjadi lebih sabar. Kita bisa lebih menikmati hidup kita ini dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan diharapkan kita selalu menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dengan apa yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Bahkan setelah kita berdoa, bahkan setelah kita memohon, meminta kepada Tuhan namun tidak pernah dikabulkan. Jangan pernah kita berusaha meminta kepada Allah lain atau bahkan kepada berhala-berhala. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi dari nas kita pada hari ini, saudaraku, mengingatkan kita semua. Marilah kita hari ini bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Marilah kita selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dan jadilah manusia yang rendah hati. Walaupun kita memiliki banyak kelebihan, walaupun kita memiliki banyak kemampuan dari orang lain, namun janganlah kita sombong. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Takutlah dan setialah kepada Tuhan. Dan marilah rendah